Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Indonesia yang maha mudah bin Assalatu wassalamu ala rasulillah wa ala muslimin sayyidina maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Oleh sebab itu, ibadah indah nasihat MBB serta teman-teman MB3K yang semoga selalu dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmatnya. Saya dapat menyelesaikan video dari sebuah mata kuliah teknologi pembelajaran ini. Selamat serta salam tetap kita hadirkan kepada Tuhan kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang mana kita nantikan syafaatnya di hari esok. Yang pertama yakni pengembangan sistem pembelajaran konversasi dan model-modelnya. Sebab yang pertama, definisi pengembangan sistem teknologi pembelajaran. Pengembangan sendiri mengandung pengertian yakni cara membuat tumbuh secara teratur untuk menjadikan sesuatu lebih besar, lebih baik, lebih efektif, dan sebagainya. Selanjutnya, pengembangan sistem mengandung maksud cara membuat penjabaran, kelengkapan komponen sistem agar setiap komponen itu tumbuh. Sedangkan pengembangan sistem pembelajaran bagaimana yakni suatu proses secara sistematis dan logis untuk mempelajari problem-problem pembelajaran agar mendapat pemecahan yang teruji validitasnya dan praktis bisa dilaksanakan. Sebab yang selanjutnya yakni konsep sistem pembelajaran. Sistem pembelajaran sendiri yakni suatu kombinasi terorganisasi yang meliputi unsur-unsur manusiawi, material, fasilitas, perlengkapan, dan prosedur yang berinteraksi untuk mencapai suatu tujuan. Pembelajaran sebagai sebuah sistem menjelaskan alur komponen atau bagian yang mutlak dilaksanakan pada proses belajar mengajar pada sistem pembelajaran terbentuk dari beberapa elemen yaitu masukan atau biasa disebut input, kemudian proses atau disebut proses, dan waran atau biasa disebut output yang diharapkan dapat memberikan umpan balik atau feedback dalam capai pembelajaran. Sebab yang terakhir yakni model sistem pengembangan pembelajaran. Model juga dapat dipandang sebagai upaya untuk mengkonkretkan sebuah teori sekaligus juga merupakan sebuah analogi dan representasi dari variabel yang dapat di dalam teori tersebut. Model desain sistem pembelajaran biasanya menggambarkan bagaimana langkah-langkah atau prosedur yang perlu ditempuh untuk menciptakan aktivitas pembelajaran yang efektif, efisien, dan juga menarik. Pada umumnya, setiap desain sistem pembelajaran ini memiliki keunikan dan perbedaan dalam langkah-langkah dan prosedur yang digunakan. Beberapa model diantaranya yaitu yang pertama adalah model Dick and Kelly, kemudian yang kedua model 4D, yang ketiga yaitu model PPSI atau prosedur pengembangan sistem instruksional, dan yang terakhir yakni model Bashir. Dalam pengembangan pendidikan, sebab yang pertama yakni definisi teknologi komunikasi dalam pengembangan pendidikan. Teknologi sendiri merupakan penerapan pengetahuan, keterampilan, alat perangkat dan proses untuk merancang, menciptakan, dan memanfaatkan berbagai jenis sistem, produk, atau layanan untuk memenuhi kebutuhan manusia, meningkatkan efisiensi dan untuk mencapai tujuan tertentu. Teknologi komunikasi adalah perangkat teknologi yang terdiri dari perangkat keras atau hardware, perangkat lunak atau software, proses, dan juga sistem yang digunakan untuk membantu proses komunikasi yang bertujuan agar komunikasi berhasil. Pengembangan pendidikan merupakan proses perbaikan, perubahan, peningkatan, dan inovasi dalam sistem pendidikan untuk meningkatkan kualitas, efektivitas, dan relevansi pendidikan. Jadi, pemanfaatan teknologi komunikasi dalam proses pembelajaran ini merupakan suatu sistem yang memfasilitasi peserta didik belajar lebih luas, lebih banyak, dan juga bervariasi dalam bentuk video, audio, visual, teks, dan lain sebagainya. Melalui fasilitas yang tersedia di sistem tersebut, peserta didik dapat belajar kapan serta di mana saja tanpa terbatas oleh jarak dan waktu. Teknologi komunikasi dalam pengembangan pendidikan ini merujuk pada pemanfaatan berbagai alat dan sarana teknologi untuk meningkatkan dan memperluas proses pembelajaran. Sebab yang selanjutnya yakni pemanfaatan teknologi komunikasi dalam pengembangan pendidikan. Pemanfaatan teknologi komunikasi dalam pendidikan dilakukan dalam rangka meningkatkan efektivitas dalam pelaksanaan proses pembelajaran yang pada akhirnya dapat meningkatkan hasil belajar peserta didik dalam penggunaan teknologi secara lebih tepat dan bermanfaat. Pemanfaatan teknologi, khususnya teknologi komunikasi ini akan mengatasi ketertinggalan perkembangan dari negara maju. Teknologi komunikasi bagi dunia pendidikan memberikan kontribusi untuk mempercepat pemerataan kesempatan belajar dan meningkatkan mutu pendidikan dengan cara menyediakan informasi selengkap-lengkapnya agar mudah tersimpan dalam otak peserta belajar yang sulit diatasi dengan cara-cara konvensional. Komunikasi sebagai media pendidikan dilakukan dengan menggunakan media-media komunikasi seperti telepon, komputer, internet, email, dan sebagainya. Komunikasi yang sering digunakan dalam pendidikan ini sebagai berikut. Yang pertama yakni e-learning, yang kedua adalah blended learning, ketiga adalah pembelajaran jarak jauh, dan yang terakhir adalah belajar berbantuan komputer. Nah, dari situ ada beberapa manfaat teknologi komunikasinya dalam pengembangan pendidikan bagi pendidik dan juga peserta didik. Yang pertama yakni manfaat bagi pendidik. Pendidik dapat lebih memudahkan tercapainya tujuan pendidikan. Kemudian pendidik juga dapat mempermudah desain pembelajaran serta dapat menunjang metode pembelajaran. Sedangkan bagi peserta didik memiliki manfaat yakni peserta didik ini dapat lebih mudah menyerap materi pembelajaran yang diberikan oleh pendidik. Kemudian peserta didik juga menerima materi pembelajaran dengan senang, dan juga peserta didik dapat mempresentasikan apa yang mereka ketahui. Seperti yang terakhir yakni adalah dampak positif dan negatif teknologi komunikasi dalam pengembangan pendidikan. Teknologi pembelajaran terus mengalami perkembangan seiring dengan berkembangnya zaman. Dalam melaksanakan pembelajaran sehari-hari, kita sering jumpai adanya pemanfaatan dari perkembangan teknologi pada dunia pendidikan. Seperti yang sering dilakukan oleh guru atau dosen, yaitu mengkombinasikan alat teknologi dalam proses pembelajaran. Namun, dengan demikian teknologi itu
tidak hanya mendatangkan manfaat positif, melainkan juga akan dapat mendatangkan dampak negatif. Adapun dampak positif teknologi dalam pendidikan di antaranya yakni yang pertama, munculnya media massa sebagai sumber info pengetahuan dan pusatnya pendidikan khususnya media elektronik. Yang kedua yakni adanya metode baru yang dapat memudahkan dalam proses belajar siswa sekolah. Dan yang terakhir yakni pembelajaran dapat dilakukan secara daring, contohnya melalui aplikasi Zoom, Google dan lain sebagainya. Selain itu juga muncul dampak negatif yang ditemukan dari perkembangan teknologi dan komunikasi pada proses pendidikan. Seperti yang pertama yakni e-learning yang dapat menyebabkan pengalihfungsian guru dan mengakibatkan guru ini menjadi tersingkirkan atau juga menyebabkan terciptanya individu yang bersifat individual karena sistem pembelajaran dapat dilakukan dengan hanya seorang diri. Yang kedua yakni pelajar atau juga mahasiswa menjadi pecandu dari keberadaan dunia maya secara berlebihan. Dan yang terakhir yakni menimbulkan sikap yang apatis pada masing-masing individu, baik itu bagi pelajar, mahasiswa maupun pengajar, baik itu guru ataupun dosen. Selanjutnya terkait teknologi informasi dalam teknologi belajar. Yang pertama yakni pengertian dan peranan teknologi informasi dalam teknologi belajar. Teknologi informasi diartikan sebagai ilmu pengetahuan dalam bidang informasi yang berbasis komputer dan perkembangannya sangat pesat. Teknologi informasi sebagai media pendidikan dilakukan dengan menggunakan media-media komunikasi seperti telepon, komputer, internet, email, dan sebagainya. Interaksi antara guru dan siswa tidak hanya dilakukan melalui hubungan tatap muka, tetapi juga dilakukan dengan menggunakan media-media tersebut. Kehadiran teknologi internet turut membuat implementasi sistem pendidikan menjadi lebih mudah dan juga praktis. Hal ini terlihat dari berkembangnya metode cyber teaching alias pembelajaran secara virtual yang memanfaatkan internet. Peranan teknologi informasi dalam teknologi pembelajaran yakni yang pertama sebagai sarana yang membantu melengkapi proses belajar mengajar secara praktis dan modern. Yang kedua yakni teknologi informasi dan komunikasi bertindak sebagai wahana pembelajaran untuk menyampaikan materi pendidikan secara cepat, tepat, serta efisien. Yang terakhir yakni sarana yang membantu mengambil, mengolah, menyimpan hingga menyajikan data dengan cepat, tepat, dan efisien. Sebab selanjutnya yakni manfaat dari penggunaan teknologi informasi dalam teknologi pembelajaran. Teknologi informasi komunikasi ini dimanfaatkan untuk melakukan pembelajaran jarak jauh dengan guru dapat menggunakan komputer, laptop, jaringan internet, smartphone, dan berbagai aplikasi teknologi untuk melakukan pembelajaran berbasis online atau e-learning, di mana pembelajaran tidak harus bertatap muka secara langsung dan dapat dilakukan kapanpun serta dimanapun dengan menghapus jarak yang ada. Sebab yang ketiga yakni hambatan dan tantangan dari penggunaan teknologi informasi dalam teknologi pembelajaran. Kendala-kendala penerapan teknologi informasi di bidang pendidikan antara lain disebabkan oleh yang pertama, belum meratanya infrastruktur yang mendukung penerapan teknologi informasi di bidang pendidikan. Kemudian yang kedua yakni kendala lainnya adalah ketidaksiapan sumber daya manusia untuk memanfaatkan teknologi informasi dalam proses pembelajaran. Hambatan-hambatan pengintegrasian teknologi informasi dalam pembelajaran dapat disimpulkan dengan dua kelompok yaitu fisik dan juga non fisik. Secara fisik dapat berupa sarana dan prasarana yang memadai, dan secara non fisik dapat berupa kepercayaan diri guru yang dalam menggunakan teknologi informasi dalam melaksanakan proses kegiatan belajar mengajar. Ini pengembangan media berbasis visual dan audiovisual pada pembelajaran. Mari kita bahas satu persatu. Yang pertama adalah pengembangan media berbasis visual pada pembelajaran. Pengertian media pembelajaran berbasis visual adalah media pembelajaran sendiri merupakan sarana pendidikan yang dapat digunakan sebagai perantara dalam proses pembelajaran untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi dalam mencapai tujuan pengajaran. Sedangkan media visual yaitu media yang berfungsi untuk menyalurkan pesan dari sumber kepada penerima pesan. Jadi, media pembelajaran yang berbasis visual adalah proses penyampaian pesan dari sumber ke penerima pesan melalui media penglihatan sehingga dapat merangsang pikiran, perasaan, dan minat serta perhatian siswa pada proses pembelajaran. Selanjutnya yakni peran media berbasis visual dalam pembelajaran. Media visual ini juga sering disebut dengan gambar atau perumpamaan, memegang peran yang sangat penting dalam proses belajar. Media visual dapat memperlancar pemahaman dan memperkuat ingatan. Media visual juga dapat menumbuhkan minat peserta didik dan dapat memberikan hubungan antara isi materi pembelajaran dengan dunia yang nyata. Bentuk media visual bisa berupa gambar, diagram, peta, grafik, poster, kartun, serat kabar, atau majalah dan juga buku. Penggunaan media pembelajaran visual dalam proses pembelajaran dimungkinkan bagi peserta didik untuk menghilangkan rasa jenuh bila dibandingkan dengan proses pembelajaran yang verbal semata, sehingga bagi peserta didik menjadi lebih mudah untuk menerima materi yang disampaikan oleh guru selama proses pembelajaran berlangsung, sehingga munculkan semangat belajar, kreativitas, berpikir kritis, motivasi, dan prestasi belajarnya juga meningkat. Selanjutnya yakni kelebihan dan kekurangan media pembelajaran berbasis visual. Pada media visual ini terdapat beberapa kelebihan, yaitu membantu meningkatkan keefektifan pencapaian tujuan pembelajaran dengan bahan visual, memperlancar proses pembelajaran sehingga peserta didik dapat dengan mudah dan cepat menerima materi pelajaran, dan juga membantu peserta didik meningkatkan pemahaman serta memperkuat ingatan, dapat dibaca berkali-kali dan menyiapkan atau mengelipinnya, membantu peserta didik berpikir tajam dan spesifik, dan lainnya. Sedangkan kekurangan dari media visual yakni media visual terkadang tampil lambat dan kurang praktis, tidak diikuti oleh audio, seringkali ditampilkan dengan visual yang terbatas. Media visual khususnya berbentuk cetak memerlukan biaya produksi yang cukup mahal karena media cetak harus dicetak terlebih dahulu dan memerlukan pengamatan yang ekstra hati-hati. Selanjutnya yakni macam-macam media pembelajaran berbasis visual. Media visual yaitu media yang berkaitan dengan indera penglihatan. Media visual biasanya dibagi menjadi dua,
yaitu di layar atau yang dapat diproyeksikan dan juga media yang non-proyeksi. Yang pertama yaitu media visual yang proyeksi. Media proyeksi merupakan media yang menggunakan proyektor sehingga gambar nampak pada layar. Media visual proyeksi antara lain OHP atau overhead proyektor, kemudian slide, kemudian film rangkai, OBQ, proyektor, microfiche, film atau video. Yang kedua yaitu media visual non-proyeksi. Media pembelajaran proyeksi ditampilkan dengan cara manual. Artinya media ini tidak memerlukan daya listrik atau proyektor. Media visual non-proyeksi meliputi gambar atau foto, kemudian sketsa, diagram, bagan, poster, grafik, meta atau global, dan juga papan tulis. Selanjutnya adalah tentang pengembangan media berbasis audio visual pada pembelajaran. Pengertian media audio visual adalah media pengajaran dan media pendidikan yang mengaktifkan mata dan telinga peserta didik dalam waktu proses belajar mengajar berlangsung. Artinya media visual ini media audiovisual yaitu jenis media yang selain mengandung unsur suara juga mengandung unsur gambar yang dapat dilihat seperti rekaman video, berbagai ukuran film, slide suara, dan lain sebagainya. Sebagai alat bantu media pembelajaran, media audiovisual mempunyai sifat sebagai berikut, yakni yang pertama kemampuan untuk meningkatkan persepsi, yang kedua yakni kemampuan untuk meningkatkan pengertian, yang ketiga kemampuan untuk meningkatkan transfer atau pengalihan belajar, yang keempat yakni kemampuan untuk memberikan penguatan atau reinforcement atau pengetahuan hasil yang dicapai, yang kelima yakni kemampuan untuk meningkatkan retensi atau ingatan, yang keenam yakni kemampuan untuk memberikan pengalaman langsung dan membuat pembelajaran menjadi lebih menyenangkan untuk siswa. Selanjutnya macam-macam audiovisual pada pembelajaran. Media audiovisual ini memiliki beberapa macam jenis, yaitu audiovisual diam dan juga audiovisual gerak. Audiovisual diam adalah media yang menampilkan suara dan gambar seperti bingkai suara atau sound slides, film rangkai suara, cetak suara. Sedangkan audiovisual gerak adalah media yang dapat menampilkan unsur suara dan gambar yang bergerak seperti film suara dan juga video kaset. Selanjutnya yakni dampak dari media audiovisual pada pembelajaran. Media audiovisual memiliki berbagai dampak dalam kegiatan pembelajaran, di mana dampak tersebut dapat bersifat positif maupun negatif. Dampak positif pengembangan media audiovisual terhadap pembelajaran diantaranya yakni bahan pengajaran akan lebih jelas maknanya, mengajar juga akan lebih bervariasi, siswa lebih banyak melakukan kegiatan belajar, pengajaran akan lebih menarik perhatian siswa, dapat mengembangkan mitra kognitif. Nah, selain itu, pengembangan media audiovisual ini juga memiliki beberapa dampak negatif terhadap kegiatan pembelajaran. Yang pertama yakni media audio yang lebih banyak menggunakan suara dan bahasa verbal ini mungkin hanya dapat dipahami oleh pendengar yang punya tingkat penguasaan kata dan bahasa yang baik. Kemudian, penyajian materi melalui media dapat menimbulkan verbalisme bagi pendengar, serta kurang mampu menampilkan detail dari objek yang disajikan secara sempurna. Pengembangan media berbasis komputer, Microsoft PowerPoint, dan internet pada pembelajaran. Pengembangan media berbasis komputer pada pembelajaran. Pengertian dari media pembelajaran berbasis komputer yakni media pembelajaran berbasis komputer artinya adalah penggunaan perangkat komputer dalam melakukan proses belajaran. Pada dasarnya, pemakaian komputer ini dimaksudkan untuk mengefektifkan proses pembelajaran. Penggunaan komputer untuk proses pendidikan dapat difasilitasikan atas komputer sebagai alat pembelajaran dan juga komputer sebagai alat bantu dalam pengelolaan. Dalam pembelajaran, media komputer digunakan sebagai alat untuk menghubungkan antara materi yang diajarkan dengan pengalaman siswa dan juga sebagai upaya baru dalam menggunakan suasana atau lingkungan belajar. Media komputer akan lebih memudahkan siswa dalam menerima dan mengingat materi yang disampaikan pendidik. Selanjutnya yakni manfaat media pembelajaran berbasis komputer. Dengan adanya media pembelajaran berbasis komputer ini dapat meningkatkan efektivitas dan efisiensi dalam proses pembelajaran, baik bagi pendidik maupun peserta didik. Bagi pendidik dapat mendorong pendidik untuk lebih kreatif dalam merancang media pembelajaran melalui komputer dan dapat mempermudah dalam penyampaian materi. Sedangkan bagi peserta didik dapat menciptakan sesuatu yang baru dan mampu memanfaatkan sesuatu yang telah ada untuk dipergunakan dengan bentuk yang variasi lain yang berguna dalam kehidupannya. Selanjutnya yakni kekurangan dan juga kelebihan media pembelajaran berbasis komputer. Kelebihan media pembelajaran berbasis komputer ini adalah meningkatkan interaksi. Dalam arti lain, media pembelajaran dapat merespon apa yang diinginkan siswa, tujuan siswa, dan materi apa yang disesuaikan untuk seorang siswa. Sebagai materi individual yaitu siswa dapat belajar sendiri atau mandiri. Kemudian kekurangannya adalah tingginya biaya pengadaan dan pengembangan program komputer, terutama yang rancang khusus untuk masuk pembelajaran, pengadaan, pemeliharaan, dan perawatan komputer yang melakukan biaya yang relatif tinggi. Compatibility dan incompatibility antara hardware dan software, kesulitan merancang dan memproduksi program pembelajaran berbasis komputer. Kemudian bermacam-macam media pembelajaran berbasis komputer. Ada 3 media pembelajaran berbasis komputer yakni presentasi PowerPoint atau kemudian CD atau DVD atau multimedia video belajar dan juga adalah pengembangan media Microsoft PowerPoint pada pembelajaran. Pengertian dari media pembelajaran Microsoft PowerPoint adalah sebuah media pembelajaran yang merupakan sarana pendidikan yang digunakan sebagai perantara dalam proses pembelajaran untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi dalam mencapai tujuan belajar. Sedangkan Microsoft PowerPoint sendiri memiliki sebuah program aplikasi presentasi merupakan salah satu program aplikasi komputer di dalam Microsoft Office. Program aplikasi ini merupakan program yang dibuat untuk membuat suatu presentasi yang dapat dijadikan untuk media pembelajaran. Jadi, media pembelajaran PowerPoint adalah salah satu media presentasi
meliputi teks, audio, visual, video, animasi, dan lain sebagainya yang dirancang sedemikian rupa sehingga dapat dilakukan sebagaimana fungsinya sebagai media pembelajaran. Selanjutnya yakni karakteristik media pembelajaran PowerPoint. PowerPoint sendiri memiliki banyak keunggulan yang mana memberikan banyak manfaat. Namun dalam pemanfaatannya diperlukan juga kebijakan dan kemampuan dari seorang guru memahami, menerapkan dan mengoperasikan segala fitur yang ada pada PowerPoint secara optimal. Media pembelajaran PowerPoint ini memiliki karakteristik di antaranya yakni karakteristik yang dari media belajar PowerPoint ini diantaranya adalah kesederhanaan, kemudian ketepatan, penekanan, dan juga keseimbangan. Selanjutnya adalah potensi PowerPoint sebagai media pembelajaran. Program aplikasi PowerPoint ini memiliki sejumlah potensi yang dapat dioptimalkan untuk menciptakan kegiatan presentasi yang efektif, efisien, dan juga baik. Potensi yang dimiliki oleh program aplikasi PowerPoint ini meliputi penggunaan teks, kemudian penggunaan gambar grafik, penggunaan video, dan penggunaan efek visual. Selanjutnya adalah penerapan media PowerPoint dalam pembelajaran. Dengan menggunakan media bahasa PowerPoint ini, maka proses dalam belajar mengajar akan semakin memudahkan baik bagi siswa maupun peserta didik bagi siswa dalam belajar sehingga dapat meningkatkan prestasi belajarnya. Dalam penerapannya, PowerPoint harus singkat, mudah dimengerti, menarik, dan sesuai dengan tema atau mata pelajaran yang sedang dipelajari agar materi yang disampaikan dapat diterima dengan baik. Ini mengenai pengembangan media internet pada pembelajaran. Perlu diketahui pengertian media belajar dari berbasis internet. Media sendiri merupakan alat yang digunakan untuk menunjang suatu pembelajaran sehingga pembelajaran tersebut dapat berjalan dengan baik. Media juga dapat diartikan sebagai penghubung antara pemberi dan penerima informasi. Sedangkan kata pembelajaran mengandung makna yang lebih proaktif dalam melaksanakan kegiatan belajar serta di dalamnya mengenai pendidik atau instruktur yang aktif dalam juga peserta didik merupakan subjek yang aktif dalam pembelajaran. Jadi media pembelajaran adalah segala bentuk alat komunikasi yang dapat digunakan untuk menyampaikan informasi dari segala peserta didik secara terencana sehingga tercipta lingkungan belajar yang kondusif di mana penerimanya dapat melakukan proses pembelajaran secara efisien dan efektif. Dari materi di atas dapat disimpulkan bahwa media pembelajaran berbasis internet merupakan sebuah alat bantu yang berisikan materi pelajaran yang digunakan dalam pendidikan yang digunakan oleh pendidik dalam proses belajar yang diakses dan disampaikan melalui internet sehingga pembelajaran akan lebih menarik perhatian peserta didik. Media pembelajaran berbasis internet ini memanfaatkan keunggulan internet dalam menyebarkan informasi dan fasilitasi akses yang lebih luas pada pembelajar di berbagai lokasi. Selanjutnya macam-macam media pembelajaran berbasis internet. Media pembelajaran berbasis internet ini diharapkan dapat menjadi alternatif media pembelajaran yang digunakan oleh guru untuk menciptakan mesin belajar yang lebih maksimal. Institusi pendidikan yang akan menyelenggarakan pembelajaran berbasis internet ini biasanya menggunakan the in-care course atau pemanfaatan internet sebagai penunjang peningkatan kualitas belajar di dalam kelas. Macam-macam media belajar berbasis internet yaitu seperti e-learning atau Google Scholar. Yang selanjutnya infusi media pembelajaran berbasis internet. Infusi media belajar berbasis internet dalam kegiatan belajar ada tiga yaitu sebagai suplemen atau tambahan yang menjadikan e-learning sebagai sebuah belajar, tambahan yang dapat menambah hasanah pengetahuan belajar, kemudian sebagai suplemen atau pelengkap yang menghasilkan situs web e-learning memiliki konten yang sesuai dengan kurikulum dan kebutuhan pembelajaran. Kemudian subdivisi atau berarti menghasilkan situs web e-learning memiliki konten pembelajaran yang maju ada berguna. Selanjutnya implementasi pemanfaatan internet pada pembelajaran. Implementasi internet pada dunia pendidikan dengan istilah e-learning atau bisa diartikan dengan pembelajaran secara elektronik. Konsep e-learning ini sudah banyak diterapkan pada sekolah-sekolah maupun universitas. E-learning juga digunakan dengan istilah distance learning atau pembelajaran jarak jauh, sehingga e-learning dapat dijadikan sebagai media pembelajaran yang dapat membangun dan mempertahankan minat belajar siswa. Dengan catatan bahwa guru sebagai fasilitator ini sehingga pembelajaran mampu memilih dan melakukan